Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila jami'i masyayikhina wa satidina wa mursyidina wa muallimina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pematang Cengkring, kemudian para kadus Kaur Desa, Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, kemudian jemaah pengajian Permasa, wabil khusus kepada anak-anak kita dari UISU, Universitas Indonesia Universitas Islam Sumatera Utara. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi generasi penerus estafet untuk memperjuangkan agama kita yang hak ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Yang kedelapan, engkau peliharakan adapun perut. Ini udah lewat udah. Anggota yang wajib dipelihara, anggota tubuh kita sebagai amanah Tuhan, amanah Allah, ada 7. Mata, telinga, lisan 3, tangan 4, perut 5, farad 6, 7 kaki. Ini wajib kita pelihara dari hal-hal yang tidak baik, menyalahi perintah Allah yang mana diperintahkan semua anggota itu untuk yang baik-baik saja. Itu payah tuh. Walaupun 7 itu payah untuk memeliharanya supaya baik saja. Biji mata nih payah. Menerawang, asalkan kita keluar banyak saja yang celana pendek lah. Siapa yang celana pendek? Tahu saya yang perempuan. Kalau perempuan udahlah. Yang kita tengok itu laki-laki pakai celana pendek. Nampak apa? Paha laki-laki aurat bukan? Aurat. Itu kono. Apalagi selera pula ada nengoknya, bernafsu. Tambah parah. Jangankan orang, tiang listrik tuh kalau bernafsu dia, berdosa dia. Ditengoknya tiang listrik tuh merangsang dia. Naik birahinya. Berdosa tidak? Dosa. Nengok ayam telanjang. Ayam telanjang ditengoknya. Ayam telanjang tuh tengok di pemotongan tuh. Kalau ayam pakai pakaian masih ada bulunya. Ayam telanjang tuh. Tengoknya orang motong daging. Pikir bapak tuh nengok dia. Rupanya naik birahi dia nengok ayam telanjang tuh. Dosa tidak? Dosa. Jadi hati-hati, salurkanlah birahi itu ke istri kita. Jangan ke istri orang kalau pun sudah punya istri. Kalau masih lajang, kemana lah Pak? Jangan. Nafsu yang itu tuh. Kalau ingin nak
beristri atau bersuami, nikah cepat. Minta pilihkan sama mak ayah. Saya salut ada dosen yang menawarkan mahasiswanya, saya bagi 10 juta nikah kalian. Tak ada pula yang berani. Iya pula, saya suruh nanti kalau jumpa dosennya, dah pilihkan ataupun pilihan aku. Terserah pilihan kita atau pilihan dia. 10 juta dibaginya. Tapi satu pun mahasiswanya itu tak ada yang berani memikirkan nanti kalau udah dapat 10 juta nikah macam mana ke depannya. Ke situ dia pikirkan. Seharusnya tak apalah dipikir. Ini kami-kami yang sudah menikah nih, macam saya dululah, gaji 5.000 perak, menikah sama itu dah anak sebesar ini, Pak Sekdes itu anak saya. Tak terpikir, terbagi juga makan, hidup juga sampai sekarang. Itu. Kalau udah terasa nak menikah, silakan nikah. Daripada tak tahan berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Itu kalau tidak berbuat maksiat tak masalah. Tamatkan dulu urusan pendidikan kita. Ini maksiat. Ingat ya, kalau maksiat saja dia masih lajang, udahlah. Nanti kalau tidak ada duit orang tua, tanggung jawab kepala desa juga tuh. Iya, tetek nanti. Tadi malam ada ifaf itu pelajaran ifaf. Sebenarnya kalau anak lajang belum boleh juga. Seorang duda udah jadi atu-atunya dia, ataupun ayah ataupun atu, tapi sudah tak ada lagi istri. Ada keinginannya untuk menikah, wajib bagi furu anaknya. Furu itu anaknya yang ke bawah lah, anak dia, untuk mencarikan istri daripada atunya tu. Ajab juga jadi istri daripada atunya. Karena laki-laki ini, maaf kata, nafsunya itu lambat pudarnya. Walaupun sampai bengkok, bekaluk badannya, kok bahasa kampungnya. Udah tua, 70, 80. Kalau ditawarkan anak gadis, tuh, ada anak gadis nih. Hendak tidak? Muanulah hendak dia sematu nih. Tapi kalau dia hendak sematu, atu ikhlas saja. Atu gatal. Allah. Tapi untuk wanita tak ada pula. Untuk emak-emak, nenek-nenek tak ada. Ifaf itu tadi. Untuk laki-laki, beruntunglah kaum laki-laki. Tapi kalau udah jadi atuk itu nanti, kasihan anak awak. Kasihan cucu awak. Itu tanggung jawab cucu tu. Terserah atuk, pilihlah yang mana atuk suka. Ni dana untuk maharnya, untuk pernikahannya. Sampailah biaya hidupnya sampai mati. Sodap atuk tu. Begitulah hukumnya. Allah, itu pelajaran tadi malam. Dah. Jadi 7 ini yang sudah kita bahas. Mata udah, telinga udah, lidah baru senabis. Ada 8 kita pelihara lidah daripada hal yang membahayakan, termasuk salah satunya ghibah, memuji diri sendiri, kemudian al-mizah, bersendagurau, jidal, berkelahi, berdebat, debat kusir, mujadalah. Tapi kalau berdebat untuk menyelesaikan masalah, setelah itu tidak terjadi perkelahian, tidak bersakitan hati, tak masalah. Selalu terjadi perdebatan itu untuk mencari solusi yang terbaik. Ini debat kusir, berdebat tak ada hasil, merah padam. Mula-mula telinganya merah, begitu wajahnya merah. Kenapa? Setan itu datang ke situ. Akhirnya berseteru. Udah kita bahas itu. Kemudian pada malam ini perut. Baik perut itu buncit,
atau tak buncit, tak pandang bulu. Bukan soal buncit atau tidak. Adapun perut itu, maka engkau peliharakan akan dia daripada memakan yang haram. Kullu lahmin nabata min haram kanan naru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itulah terlebih cocok untuk dia. Dan yang subhat, inilah payah. Yang subhat ini payah. Yang remang-remang, tak tahu kita antara haram dan halal. Rupanya kita makan, rupanya benda haram. Maka engkau sungguh-sungguh berjihad kita. Berjihad di sini maksud bermujahadah, bersungguh-sungguh atas menuntut yang halal. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul halal faridatun ala kulli muslim." Menuntut yang halal itu fardu bagi setiap muslim. Hadis riwayat Tabrani. Walaupun ada mengatakan hadis ini dhaif. Tapi mencari yang halal itu supaya tidak jatuh ke yang haram, itu wajib. Memang sudah semestinya. Karena takut kita termasuk ke wilayah yang haram. Sedangkan Abu Bakar saja termakan hal yang sebenarnya dia tak berdosa. Karena dia tidak tahu. Dia cucuk pakai telunjuknya supaya keluarkan yang haram itu. Begitu hebatnya Abu Bakar. Tak dibagi yang haram itu masuk ke dalam mulut. Ini ngeri juga kita. Duit judi, duit riba. Ya Allah ya Karim. Apalagi riba. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wal halalu kasir, yang halal itu banyak. Walaysa alaika an tatayaqqan bawatinal umuri bal alaika an tahattariza mimma ta'lamu annahu haramun aw tazunnu annahu haramun dhannan yahsulu min alamatin najizatin muqaddaratin bil mal. Maka yang halal itu banyak, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ulama sufi. Ini pemikir Islam, orang hebat. Dan tiada lazim atasmu bahwa engkau yakin pada batin suatu itu akan halalnya. Tiada lazim, tiada mesti engkau atasmu bahwa engkau mesti yakin pada batin suatu itu akan halalnya. Tetapi lazim atasmu, mesti atas kalian bahwa engkau peliharakan daripada barang yang engkau ketahui bahwasanya adalah ia haram. Udah kita tengok, oh itu haram, janganlah dimakan. Jadi kalau belum jelas sekali, belum juga sampai haram kalau kita makan. Tidak ada tanda-tanda yang membuktikan itu haram. Atau engkau sangka bahwa adalah ia haram dengan sangka yang hasil. Maksudnya dengan sangka yang hasil itu dengan penelitian. Jangan sangka-sangka, itu ada si seseorang pulang dari warung tua membawa roti dari warung tua. Itu roti itu haram itu. Kok bisa berani kita bilangkan haram? Dia keluar dari orang tua, kok roti itu bisa jadi haram? Bagaimana ceritanya? Kecuali kita tahu roti itu dibuat dari benda yang haram. Ya kita tengok zahirnya saja. Maka Rasulullah itu pernah ditawarkan keju ya, kalau tidak salah. Dimakan bikin Rasulullah. Padahal keju seria itu terkenal terbuat daripada pokoknya bagian dalam babi lah, apanya dari salah satu suku badan babi, lemak babi. Apakah keju yang dimakan Rasul itu terbuat dari babi? Tidak. Nah, sangka yang hasil penuh penelitian
Jelas haramnya baru tak boleh dimakan. Buntal, tahu buntal? Ikan buntal. Kalau bahasa Latin buntal apa itu? Buntal juga bahasa Latin. Tidak, buntal. Boleh tidak dimakan? Wah, ada yang bilang boleh, dah khilafiyah nih. Ada yang bilang boleh. Kalau dibuang racunnya itu makan aja tak apa-apa. Tapi jangan racunnya makan, mati awak. Selain haram, awak mati, mabuk. Binatang yang di laut itu aman gitu, makan sajalah. Semua binatang yang laut, walaupun berbentuk anjing sekalipun. Jangan benda darat, walaupun berbentuk anjing. Anjing itu. Kalau di laut, makanlah. Dulu kan pernah kami ya Rasulullah, nelayan lah itu, membawa air sedikit. Nanti kalau kami buat untuk wudhu ini air, niscaya kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Air laut itu suci lagi mensucikan dan bangkainya halal dimakan. Berjumpa dengan ikan lumba-lumba, boleh tidak dimakan? Boleh. Wajib tidak disembelih? Tidak, diconcang saja. Ada juga yang mengatakan disembelih ekornya. Ekornya disembelih. Wallahu alam lah. Ikan paus? Boleh tidak? Boleh. Anjing laut? Allah. Yang di laut itu makan aja lah. Selagi tidak ada dalil menunjukkan haramnya, makan saja. Telur ular? Boleh tidak dimakan? Cuma ada yang mengatakan telur ular ini bisa membahayakan. Bukan karena telur ularnya itu haram. Dari segi memudaratkan diri kita. Haramnya. Telur kura-kura? Boleh tidak makan? Boleh. Semua telur dari binatang yang haram dimakan sekalipun, telurnya itu halal. Telur cicak? Boleh. Nanti tanya Pak dosen, Pak, kami belajar sana, semua telur binatang yang haram dimakan, telurnya itu halal dimakan. Cocok tak tuh? Ada pernah dengar gitu? Cocok? Anak-anak mahasiswa? Telurnya. Tapi telur itu macam telur ayam, bukan macam telur babi. Itu bukan apa namanya, itu kemaluan babi. Ini maksudnya bentuk telur. Jangan salah sangka pula berarti telur anjing, telur babi. Boleh, bukan itu. Oh, bukan itu. Maksudnya telur, bentuk telur macam cicak. Kan bentuknya telur, ada kulitnya. Kura-kura kan gitu. Ular pun kan pakai gitu kan. Buaya gitu juga telurnya tuh. Makanlah kalau tidak memudaratkan bagi diri kita. Tapi macam tak ada telur ayam lagi pula. Telur ayam banyak, tak usahlah lah makan itu. Nah, dari segi fikihnya, biawak boleh tidak? Usah makan. Tapi kulitnya itu bisa dimanfaatkan. Kalau setelah disamak, boleh untuk baju, boleh. Udah kering nih ya. Dipotong biawak tuh, dibersihkan kulitnya, dijemur sampai hilanglah baunya, amisnya itu. Boleh untuk ikat pinggang. Udah dijemur, kering dia, macam kerupuk. Tapi tak boleh digoreng untuk dimakan. Untuk dipakai boleh. Untuk tikar sajadah boleh. Itu dari segi hal tentang halal atau haram pada makanan. Jangan kita vonis langsung haram. Wah, itu pabrik roti. Itu terbuat dari babi itu. Entah kapan kita tengok dia membuat dari babi, nampak kita tidak? Jangan sangka di sini, sangka yang hasil penuh penelitian, dah jelas betul, ataupun ada fatwa ulama lah, ataupun kita sendiri menengok, dicampurnya dengan
lemak babi, dia buat roti itu, barulah tak boleh. Jadi kalau ada orang beri kita, walaupun tidak sakidah dengan kita, ambil sajalah kalau itu zahirnya halal. Dia kasih kita minum teh, dia kasih kita makan nasi, boleh tidak kita makan di rumah dia? Masuk kita di rumahnya bertamu, dihidangkannya sayur, rendang jengkol dalam piringnya. Boleh tidak kita makan? Boleh tidak? Boleh. Cuman ada anjuran kalau kita memakai piring orang itu dicuci dulu. Tapi bukan dicuci 7 kali. Dibasuh baru kita pakai. Terkecuali ada nampak kita dia memasak yang haram itu. Barulah. Enteng, Islam itu mudah kan? Mudah. Tapi jangan selera kita. Ukuran selera tak mau kadang kita makan. Belut itu banyak orang tak suka bukan karena haram. Karena dia tak suka. Itu. Jadi perut kita jaga daripada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangka yang hasil ia daripada alamat itu tanda yang nyata pada ketika itu. Jelas nampak kita yang haram, barulah tak boleh kita makan. Yang dikira-kirakan dengan umpama harta itu. Kita betul nampak kita tengok, oh ada tanda menunjukkan benda yang haram di dalam Indomie itu. Kalau tidak, dulu ada jual Indomie, itu betul haram pula. Karena yang beli ini, orang kita beli, itu turun dari kapal. Bukan entah itu Indomie entah dari mana tuh. Turun dari kapal, kemudian dijual lah bikin bapak tuh. Tak dibaca-baca, rupanya ada pandai yang bahasa Inggris. Ada tertulis di situ, awak yang salah. Sekian persen dari babi itu ada. Memang ditulis di situ. Itu awak yang salah. Udah tahu ada tulisan di situ, cuma tidak juga salah bapak itu, tak tahu bahasa Inggris pula, dijualnya saja. Ketahuan sama orang yang pandai, oh ada unsur babi di dalam Indomie itu. Itu tak boleh. Allah. Bapak-bapak, anak-anak remaja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang yakin diketahui akan halalnya, tadi yang haramnya, itu amat banyak. Yang yakin tentang halalnya banyak. Dan setengah daripadanya, sebahagian daripadanya itu harta yang diambil daripada kafir harbi. Kafir harbi, maksudnya dalam keadaan perang. Perang kita sama orang kafir harbi. Perang agama lah. Barang apa jalan, terserah. Yang dapat engkau ambil daripadanya. Lari orang kafir tuh, tinggal hartanya. Sangat perang tuh. Maka yaitu halal, tetapi ada syarat. Tetapi jika ada suatu yang diambil dari kafir harbi itu dengan diperang daripada seorang raja, penguasa, yaitu tiada halal kita ambil semuanya, melainkan kemudian daripada dikeluarkan humus. Humus ini ada 1/5 nanti diserahkan ke Baitul Mal. Ada bagiannya, tak kita ambil semua. Dan lagi halal barang yang dapat daripada habis yang itu tadi. Tapi mudah-mudahan jangan sempat kita perang. Tapi kok orang tuh memerang kita, jangan kita diam. Tuh Islam itu sebenarnya kewibawanya itu jangan sempat mereda ataupun hilang wibawa Islam tuh. Karena ketakutan kita dengan dibungkus perkataan toleransi, sehingga sebenarnya bukan toleransi. Ataupun nanti ada
Kita itu istilahnya moderasi agama ada apa? Moderasi agama. Islam itu termasuk cukup baik, cukup toleran Islam itu. Tapi jangan diganggu. Ibarat lebah. Tapi kalau diganggu kita siap untuk melawan. Jangan kita diam. Itu di zaman Rasulullah. Seorang sahabiah diganggu oleh para Yahudi yang iseng dia. Waktu di pasar beli ada belanja dia oleh orang Yahudi itu diikatkan pakaiannya itu ke suatu tiang, lalu terbukalah jilbabnya, auratnya nampak. Oleh pemuda saat itu, pemuda Islam melihat kejadian itu, dia marah. Akhirnya terjadi perkelahian. Ketika terjadi perkelahian, orang Yahudi itu mati. Marahlah orang Yahudi itu, perang. Akhirnya dikeroyok orang pemuda Islam yang membela, hanya terbuka jilbab. Mati dikeroyok Yahudi. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah mendengar itu? Rasulullah masuk ke dalam, kemudian lengkap pakaian besi. Ayo kita perangi. Wibawa Islam tuh nggak boleh diremehkan. Kita biarkan wanita-wanita Islam tuh diobok-obok, ditelanjangi, kita diam saja. Wah, jangan. Saya sangat miris, ada suatu tempat orang Islam yang bekerja di rumah makan disyaratkan tak boleh pakai busana muslim. Yang menyalahnya kita orang muslimah ini mau pula bekerja di situ. Akhirnya diturut aturan dia. Ya Allah, cobalah sampai begitulah harga diri Islam. Kita orang Islam. Bapak tak usah kerja di situ, cari tempat lain. Nah, itu. Dah sedikit lagi panjang pembahasan masalah perut ini tentang halal dan haram. Jadi yang halal itu banyak. Kemudian barang yang dapat dari berburu, boleh berburu kita. Tapi jangan berburu punya orang pula kita buru. Ternak ayam orang tuh berburu ditembaki, kita ambil pula, itu piaraan orang. Dan yang dapat daripada mengambil kayu, ini zaman dulu nih. Ya. Tapi kayu itu yang mana bebas, tak ada pemiliknya. Nah, kayu di hutan, sekarang hutan pun dah punya orang. Dan yang diambil daripada gali-galian, bahan galian. Galilah sedalam-dalamnya, mana tahu nanti. Entah ada emas murni di dalam. Dan harta yang dapat daripada pusaka, meninggal ayah kita, mak kita, nah itu halal. Dan harta yang dapat daripada berniaga, berniaga kita berdagang dengan cocoklah. Dan harta yang dapat daripada berbandang, bercocok tanam, bertani, silakan. Bertanam tanaman. Dan harta yang dapat daripada zakat, orang berzakat kepada kita, dan sedekah halal, dan hadiah. Ada orang kaya boleh menerima hadiah, dan harta pemberian orang diberikan sama kita. Nah udah kita ambil. Tapi kalau ini hasilku tadi alhamdulillah menang aku berjudi, ini 200.000 untuk kau, itu saya ambil. Dan barang sebagainya habis, itu yakin kita halalnya. Adapun yang yakin diketahui akan haramnya itu, maka yaitu nyata. Seperti daging babi, udah jelas, saya makan. Daging anjing, ini masak Syafi'i. Masak Syafi'i untuk anjing, untuk Maliki nanti lain bahasannya. Dan sekalian binatang yang haram, apa saja sekali binatang yang haram. Dan bangkai, segala bangkai, bangkai kambing, kecuali bangkai ikan. Dan harta yang dapat daripada mencuri,
Jangan. Dan merampas, merampok, dan barang sebagainya. Dan harta riba. Ini. Ya Allah, ya Karim. La'ana Rasulullah SAW. Akilah riba. Yang memakan riba. Termasuklah dia. Yang menulisnya. Yang menawarkan riba itu. Segala tukang catatnya habis kena semua. Yang membawanya. Ya situ. Kalau kau minjam duit. Disitulah tempatnya. Mudahlah. Mengarahkan. Kenalah. Lil wasail. Hukmul maqasid. Jalan menuju serupa dengan hukum tujuan. Berzina itu haram. Siapa yang membawanya ke situ, siapa yang melayaninya, walaupun dia tidak berbuat zina, konohlah semuanya. Ya Allah, riba ini lagi. Bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130, ayat surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah tuh menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Dan banyak hadis bahwa riba itu lebih besar dosanya daripada berzina. Kok itu berzina aja lah, jangan begitu pula. Sama-sama dosa. Janganlah riba. Ini peluang riba nih, ya Allah ya Karim. Hampir saja bunga. Beli kereta kadang ada juga ribanya. Denda tuh. Kita beli kereta kredit boleh tidak? Boleh. Aku jual kereta ini kontan 20 juta. Aku tak ada duit kontan. Nah, utang saja tak apa-apa. Tapi harganya tidak 20 juta. 25 juta. Dah aku beli 25 juta kredit. Kredit. Utang. Udah. Selama 1 tahun. Nah, dalam sampai jangka waktu jatuh tempo 1 tahun, tak dapat dia melunasinya, tambahlah lagi. Tambahannya itulah baru riba. Kalau mau nambah lagi. Tapi kalau tambah harinya tak masalah. Tempo tambah hari. Tempo lah tetap setelah akad 20 berapa tadi? 25 juta angsur. Tak ada tambahan lagi setelah itu. Tak masalah. Yang jadi masalah, sudah kita hitung duitnya tadi angsur 25 juta. Karena tak terbayar kita 1 tahun, tambahlah lagi. Menjadi 27 juta. Itu haram. Itu riba. Hati-hatilah tentang riba. Meminjam duit. Nanti ku balikkan sekian. Ada janji. Tak boleh. Walaupun sedikit. Bunga yang ringan. Ya Allah. Makanya bunga yang haram inilah dia. Kok bunga tai ayam tidak haram. Bunga mawar tak haram. Tapi bunga riba haram. Arak. Arak ini jarang juga nih. Tua. Kalau arak yang terbuat dari apa tuh? Yang di Makkah tuh dari apa tuh? Dibuat orang anggur. Sekarang nih ya pokoknya yang haram lah. Ganja, apa lagi? Tak apa nama sabu menyabu tuh. Ya Allah ya Karim, saya masuk pengajian di lapas. Insyaallah bulan 10 masuk lagi. Rata-rata yang terjerat kasus narkoba. Ya Allah. Kenapa kau masuk? Apa kasus narkoba? Kau? Pelecehan Pak. Apa pelecehan? Oh, ada juga pelecehan. Memandikan anak kecil. Hati-hati. Memandikan anak kecil masuk penjara. Perempuan anak kecil tuh, perempuan. Bukan anak dia, anak orang. Dilaporkan polisi 4 tahun tak berapa. Amanda mama pak. Gara-gara memandikan anak orang. Jangan.
Coba lo. Memegang pun hati-hati. Jangan pegang anak gadis orang. Haram. Dulu ada gara-gara tersenggol sedikit saja 500.000. Entah pinggulnya dipegangnya. Sekali kocak 500.000. Ya Allah ya Karim. Habis untung ikan apa? Itu. Berdosa tuh. Itu tangannya gratil. Kalau bini awak bantai lah. Ini bini orang pula dipegang-pegang. Allah, riba, arak, dan harganya sama. Dan barang sebagainya. Habis sampai situ saja, panjang ini. Nah, kesimpulannya, perut itu kita penuhilah dengan yang halal. Berusahalah kita untuk mendapatkan yang halal. Hukumnya wajib. Pada prakteknya tak apalah dihafal, tak macam sifat 20, tak macam fikih banyak kali ini khilafiyahnya begitu ini. Tapi kalau ini yang payahnya di mana? Isilah perut itu dengan yang halal. Udah, kita cari yang halal. Mencari yang halal itu ada dengan cara macam mana? Jual beli. Cuman dalam jual beli itu kadang ada salah. Situlah konaknya. Macam biji mata tadi. Pandanglah yang baik. Pokok pisang haram tidak dipandang, tak masalah. Walaupun pisang orang, tak masalah. Yang jadi masalah memandang istri orang. Kalau transaksi jual beli tak masalah. Macam mana kita yang pojam mato jual beli gini? Tak bisa. Di Saudi Arabia itu saja pun orang tuh walaupun pakai cadar, transaksi tetap biasa, apalagi sekarang nih, dah gak bebas. Sulit, karena kita itu campur baur. Kalau kita pun pergi ke pajak sore, ibu-ibu banyak juga. Pokoknya langkahkan juga lah kaki sebelah kiri nak masuk ke pajak. Hati-hati, karena kita tengok itu aurat orang. Payah biji mata. Terlebih payah lagi lidah. Lain lagi ini yang tengah nih. Udah perut di bawah perut tuh. Itu. Arahkan kepada yang baik. Makanya jaga lidah, jaga di antara dua jenggot dan di antara dua paha. Insya Allah selamat. Karena yang itu tuh bahayanya yang amat sangat. Iya tidak? Mulut nih. Antara dua jenggot tuh maksudnya tuh kalau berkumis, ini di antara, ini lidah nih. Udah gitu di antara paha tuh, itulah beliau tuh. Jadi arahkanlah kepada yang baik-baik saja, yang halal. Mudah kan memeliharanya, mudah caranya tahu gitu. Tak apalah kita paham-paham. Pokoknya jangan kerjakan yang haram. Tapi dalam pelaksanaannya sulit. Mulut nih dalam satu hari selain kita berzikir. Dari tadilah, ada tidak kita marah sama orang? Kita hitung kesalahan kita. Ada saja. Udah gitu hati kita. Jijik saja kita nengok kawan. Kena lagi. Nanti masalah batin lagi. Jadi inilah buah daripada akhlak tadi. Hati kita. Mudah-mudahan interaksi kita kepada sesama manusia semakin lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dengan menjaga anggota tubuh yang 7 itu. Ini saja yang dapat disampaikan kepada Allah semanapun, kepada bapak-bapak sekalian dan anak-anak mahasiswa WISU yang telah mengorbankan waktu untuk duduk di majelis ini. Mudah-mudahan antum sekalian menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat di mana antum sekalian berada. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.